way I navigate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazrul Azwardi. Kode kelas saya 04LP002 dan NIM saya 2310101299. Untuk pertemuan kali ini di video saya akan menjelaskan tentang menghitung deret transformasi Fourier. Apa sih deret Fourier itu? Untuk pengertiannya, deret Fourier adalah representasi dari fungsi periodik sebagai jumlah tak hingga dari fungsi sinus dan kosinus. Deret ini sangat berguna untuk menganalisa sinyal periodik, getaran, gelombang, dan sistem dinamis. Jika suatu fungsi f dalam kurung t periodik dengan periode T, maka F dalam kurung T sama dengan A0 plus dan seterusnya. Kita akan membahas rumus koefisien deret Fourier-nya. Yang pertama, untuk fungsi periodik ft pada interval min T2, T2 koefisiennya adalah, kelihatan ya? Semoga kelihatan. Ntar kalau kagak kelihatan saya akan kasih gambarnya. Untuk pertama, koefisien konstanta. Untuk rumusnya adalah A0 sama dengan 1 per T interval T2 min T2 F, ini F ya, F dalam kurung T dt. Ini untuk bentuk rumus koefisien konstantanya. Kelihatan ya? Ini A0 sama dengan 1 per T interval T banding 2 atau per 2 terus min T per 2 F dalam kurung T dt. Dan untuk koefisien kosinusnya adalah A N kecil sama dengan 2 per T interval T per D2 min T 2 F dalam kurung T cos 2, kelihatan ya? 2 NT per T dalam tutup kurung dt. Oke. Ini koefisien kosinusnya AN sama dengan
2 per T interval T2 min T2 F dalam kurung T, ini T ya, bukan plus, ini T cos buka kurung 2 NT per T tutup kurung DT. Ini bentuk atau gambar rumus koefisien kosinusnya. Dan koefisien sinusnya mungkin saya akan hapus biar kelihatan. Nanti saya akan kasih gambarnya untuk 3 rumus tersebut. Koefisien sinus kelihatan kan ya? Anjay, kelihatan. Koefisien sinus B N sama dengan 2 per T interval T2 min T2 F T sin dalam kurung 2. Ini masih sama kayak kosinus, cuma beda di sin. Kalau kosinus itu cos ya. 2 NT per T dt. Sorry ya kalau tulisannya nggak terlalu jelas, mungkin nanti gue bakalan kasih gambar sekali lagi. Oke, ini bukan bentuk atau gambar atau penjelasan rumusnya. Untuk kali ini kita akan melihat contoh perhitungan deret Fourier. Untuk pertama misalnya F dalam kurung T sama dengan T pada interval dalam buka kurung min pi, pi tutup kurung dan periodik. Dikarenakan fungsi ini ganjil, maka kita tinggal hitung Bn nya aja. Bn sama dengan 2 per 2 pi interval pi min pi T sin buka kurung NT tutup kurung DT sama dengan 1 per pi interval pi min pi T sin buka kurung NT tutup kurung DT. Kita di sini menggunakan integral parsial yang dimana Bn 2 buka kurung min 1 tutup kurung pangkat N plus 1 per N. Jadi deret Fourier nya kelihatan ya? F dalam kurung T sama dengan sigma N1 2 dalam kurung min 1 pangkat N plus 1 per N sin dalam kurung NT. Ini bentuk perhitungan deret Fourier nya ya. Yang tadi kan deret Fourier, sekarang transformasinya. Untuk transformasinya sendiri itu biasanya digunakan untuk mengubah fungsi waktu menjadi frekuensi. Ini sangat berguna untuk sinyal non periodik atau sinyal tak terhingga. Jika Ft adalah fungsi waktu kontinu, maka transformasinya Vw adalah Vw sama dengan interval infinity min
infinity F T E pangkat min JWT DT. Untuk transform baliknya adalah FT sama dengan 1 per 2pi interval infinity min infinity F FW E JWT DW. Contoh perhitungan transformasi Fourier-nya. Yang pertama misalkan FT sama dengan E min AT min pangkat AT U sama dalam kurung T dengan A lebih dari 0 dan UT adalah fungsi unit step. VW sama dengan interval infinity 0 E min AT E min JWT DT sama dengan interval infinity 0 E min AT plus JW, ini plus ya bukan T ya, ini plus A plus JW tutup kurung T DT menjadi VW sama dengan buka kurung 1 per A plus JW tutup kurung, dan ini untuk A lebih dari 0. Dan beginilah contoh perhitungan transformasi Fourier-nya. Terakhir adalah hubungan deret dan transformasi Fourier. Hubungan dari kedua itu adalah deret Fourier digunakan untuk fungsi periodik. Kedua, transformasi Fourier digunakan untuk fungsi non periodik atau tak hingga. Ketiga, transformasi Fourier dapat dianggap sebagai limit dari deret Fourier ketika periode T ke infinity. Dan itulah penjelasan dari saya untuk materi deret dan transformasi Fourier. Sekiranya kalau belum jelas atau belum dimengerti, bisa kalian searching lagi lebih mendalam atau lebih pelajarin lagi. Untuk kali ini terima kasih telah menonton video saya, dan ya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu dari saya bisa kalian pahami. Makasih, bye bye.